Oke, kita lanjut. Tadi ada kekurangan dari teori ini ya. Jadi tiap teori itu tidak bebas dari kritik juga ya. PPP ini singkatan dari Purchasing Power Parity tadi. Yes. Tadi kan kita mengatakan bahwa implikasi dari PPT itu harusnya adalah antara satu negara dengan negara lain itu harusnya harga antara tukar nominal itu harusnya sama dengan rasio ya, harga luar negeri dibandingkan harga dalam negeri. Harusnya seperti itu kan. Jadi kalau seandainya ada dua negara itu memiliki inflasi yang berbeda, harusnya itu nilai tukar nominal terus berubah sepanjang waktu, seperti itu. Jadi kalau seandainya teori ini bisa kita pakai ya, harusnya tingkat inflasi antara dua negara itu harusnya mengikuti perubahan, atau harusnya nilai tukar itu mengikuti perubahan inflasi tadi. Karena tadi kita mengatakan bahwa nilai tukar nominal ya, rasio harga mata uang luar dibandingkan mata uang asing dalam negeri itu harusnya sama dengan harga di luar negeri dibagi dengan harga di dalam negeri. Nah, kalau seandainya inflasi itu tinggi, contoh di sini Meksiko itu lebih besar dibandingkan US, harusnya kenaikan harga di luar negeri itu lebih cepat dibandingkan di dalam negeri, dan nilai dolar itu terjadi apresiasi dibandingkan peso. Jadi kalau seandainya inflasi di Amerika itu lebih besar, ya implikasi akan seperti itu. Yang berarti harga di dalam negeri itu lebih cepat kenaikannya dibandingkan harga di luar negeri, maka nilai tukar nominal itu harusnya turun atau terjadi depresiasi. Itu implikasi dari teori yang kita sebutkan tadi ya. Tapi ada beberapa kekurangan dari teori PPP ini. Kedua, nilai tukar itu tidak akan selalu sama ya dengan harga berdasarkan dua negara tersebut. Karena apa? Ada beberapa barang yang itu tidak mudah untuk diperdagangkan. Nah, contohnya apa? Ya jasa potong rambut ya itu tidak akan sama gitu. Itu tidak akan bisa kita perdagangkan secara bebas. Nah, contohnya kalau kemarin tuh saya lihat misalnya ya berobat pas istri lagi hamil dulu ya. Berobat ke dokter kandungan di sini di Payakumbuh tuh murah tuh. Lebih murah juga dibandingkan Padang. Di sini ke dokter kandungan itu udah bisa cek USG gitu itu 75.000. Jadi istri saya waktu hamil dan dulu sempat kerja Jakarta, pas dia cek ke dokter kandungan di sini bayar 75.000 ya. Tambah obat 75.000, 150.000 gitu ya. Lalu dipoto sama dia, dikirim ke teman dia Jakarta. Jakarta tuh baru datang saja di sana tuh 600.000 untuk cek, belum obat ya, 600.000 untuk konsultasi kandungan gitu. Kaget tuh, bandingkan ya 75.000 di Payakumbuh, sedangkan Jakarta tuh 600.000, di Padang tuh udah 100-an, 300-an nggak salah. Jadi ada ya hal-hal yang tidak bisa kita perdagangkan secara mudah. Jadi artinya tadi juga sama, satu harga itu tidak bisa teori itu berlaku umum gitu. Karena kita menganggap tadi baju itu masih bisa kita pindah-pindahkan gitu antara satu kota dan kota yang lain. Tapi ada hal yang tidak bisa kita pindahkan seperti jasa seperti ini. Pakai makanan juga sama gitu kan. Makan di Payakumbuh masih bisa 10.000 kan. Nah, kalau di luar kota itu di atas itu gitu. Itu nggak bisa secara mudah ya. Berarti ongkos juga ntar ya. Jadi makanan beserta nasi yang utuh itu kan
mungkin ya yang jual rendangnya saja gitu kan. Nah, ini contoh bagaimana kekurangan dari teori purchasing power parity ini ya. Nah, ini bahwa harga itu berbeda sejumlah barang ya, itu tidak bisa kita lakukan secara arbitrasi tadi. Terus foreign di luar negeri ya, dan domestic goods itu tidak. Jadi barang dalam negeri sama barang luar negeri itu bukanlah barang substitusi yang sempurna gitu. Contoh ya, mobil Amerika beda sama mobil Jepang gitu. Beda sama mobil Jerman gitu kan. Jadi mereka bukan barang substitusi yang sempurna. Itu yang mereknya apa tuh? HP, Amerika Apple gitu. Beda sama Xiaomi gitu. Yang buatan Cina. Nah, di sini contohnya Toyota ya. Toyota itu tidak beda sama Chevron buatannya Amerika gitu. Terus selanjutnya adalah harga yang berbeda itu menggambarkan ya perbedaan selera. Nah, di sini bagaimanapun ya, tapi PPP ini, Purchasing Power Parity ini, itu bisa menerangkan kasus-kasus tertentu gitu, yang bisa kita sebutlah tren untuk jangka panjang. Jadi walaupun ada kekurangan, itu masih bisa digunakan untuk analisa kita bagaimana menerangkan tren di jangka panjang. Oke, ini saja dulu, nanti kita coba masuk ke yang lainnya. Udah kita masuk materi yang harus kita bahas hari ini gitu. Saya rasa cukup beberapa teori dah dijabarkan ya. Nah, ini yang harus kita masuk hari ini karena kemarin kepotong ya. Harusnya kita masuk materi lanjutan juga masih dengan teori ekonomi terbuka. Open ekonomi yang akan kita coba bahas hari ini itu adalah ya. Kalau tadi banyak menyinggung nilai tukar real ya, sekarang kita akan melihat suku bunga real. Apa yang mempengaruhi suku bunga real itu? Nah, sekarang kita lihat juga ini materi yang pernah kita bahas tentang apa ya? Dan modal ya. Di pasar keuangan, baik itu utang atau tabungan, saving atau pinjaman, dan kita akan melihat bagaimana hubungannya nanti dengan pasar valuta asing. Jadi kita akan mencoba menghubungkan ya hari ini bagaimana menghubungkan pasar dana pinjaman dengan pasar falas tadi, valuta asing. Terus bagaimana nanti kebijakan pemerintah berupa budget defisit ya, itu akan berdampak terhadap nilai tukar dan neraca perdagangan. Budget defisit, ingat, berarti maksudnya adalah pengeluaran pemerintah itu lebih besar dibandingkan pendapatannya. Jadi kalau sampai terjadi budget defisit, kira-kira apa sih dampaknya terhadap nilai tukar dan apa dampaknya terhadap neraca perdagangan kita, ya. Nah, ini kita akan melihat kalian nanti kalau sampai kerja di Bank Indonesia itu pasti akan banyak menyinggungnya data sini ya. Itu nilai tukar, suku bunga real. Dan akan menyinggung juga dengan dana pinjaman ini. Cuman kalau kalian kerja di Kementerian Keuangan, berarti di bagian fiskal itu pasti akan menyinggung yang di bawah ini. Jadi kebijakan pemerintah dalam hal budget defisit. Nah, kita akan melihat kebijakan yang lain yang akan berdampak terhadap nilai tukar, suku bunga, dan yang lain ya, dan neraca perdagangan. Oke, ini sebagai pengingat tentang materi kita yang sebelum-sebelumnya tentang konsep net export dan net capital outflow dan nilai tukar. Net capital outflow kemarin itu kita masih ingat ya catatannya. NCO itu apa?
Bagaimana cara mencari NCO? Pak, kalau lupa coba ke sini dulu ya. Tadi kita ada menyinggung net export ya, net export dulu, terus nanti NCO. Net export itu apa sih? Gimana caranya mencari net export? Gimana cara mencari net export? Ada ingat? Ekspor kurang impor. Ekspor kurang impor ya. Kalau NCO gimana dong? NCO itu gimana? Orang lupa dalam negeri beli aset di luar negeri ya, dikurang orang luar negeri membeli aset di dalam negeri. Nah, di sini nanti kesimpulannya adalah kalau seandainya NX net export ini ya, atau NX, ada yang pakai NX lebih gampang ya, NX itu besar dari 0. Kesimpulannya apa? Artinya apa? Kalau NX-nya besar dari 0 itu berarti positif. Besar ekspor atau besar impor? Ayo. 4 kurang 2. Besar ekspor, Pak. Nah, besar ekspor ya. Oke. Jadi, besar ekspornya. Atau bahasanya surplus ya. Surplus perdagangan ini. Nah, tapi kalau seandainya kecil, ya, ini kecil, itu artinya apa dong? Berapa? Besar ekspor tuh. Ah, besar impor. Besar impor. Berarti banyak kita beli barang luar ya. Nah, ini defisit perdagangan. Ya. Nah, kalau seimbang gimana? Sama dengan 0 gitu. Itu dinamakan seimbang gitu kan. Itu balance ya. Sama. Ini seimbang. Perdagangan seimbang ya. Nah, NCO juga sama nanti. NCO ketika dia besar dari 0, itu artinya apa dong? Apa yang terjadi? Orang Indonesia yang banyak beli aset di luar atau orang luar yang banyak beli aset di dalam negeri? Banyak orang dalam negeri membeli aset di luar negeri. Oke, nah berarti ya bahasa lainnya outflow ya. Itu bahasa lainnya adalah dana kita, dana dalam negeri keluar. Jadi dana kita dalam negeri terbang atau keluar ke luar negeri. Tapi kalau NCO-nya kecil dari 0, itu artinya apa? Kalau NCO-nya kecil dari 0, maka itu artinya adalah dana terjadi inflow, ya, dana dalam negeri masuk, luar negeri masuk. Jadi masuk. Dan yang sama dengan 0 berarti seimbang ya. Oke. Itu beberapa materi yang pernah kita singgung sebelum-sebelumnya. Kita akan menggunakan beberapa teori nanti untuk menerangkan hal-hal seperti itu ya. Oke, kita masuk pada pertama itu dana pasar, dana pinjaman ya, loanable funds. Yang kita tahu bahwa nilai S, ini kalau seandainya kalian ingat kemarin
Kenapa bisa S sama dengan I sama NCO itu? Kita tahu Y rumusnya adalah C tambah I tambah G, ya. Oke, ini buat ekonomi tertutup dulu ya. Dan kita kalau seandainya bisa pindah ruaskan, I itu akan sama dengan Y dikurang C dikurang G. Nah, ini kalau kalian ingat, ini ya, itu adalah tabungan nasional. S ya, simbolnya S. Maka kalau kalian lihat di materi kita sebelumnya, itu akan sama dengan S. Itu untuk kasus ekonomi tertutup. Ingat ya, ini ekonomi tertutup. Ini tertutup. Sedangkan ketika kita bicara di ekonomi terbuka, itu ada NX. Ada NX-nya. Ya, NX. Dan kita kemarin menyinggung bahwa NX itu akan sama dengan NCO. Sekarang kalau seandainya kita pindah ruaskan lagi ya, yang ini, I itu akan sama dengan Y dikurang C dikurang C dikurang G dikurang X. Ya. Ya, ini kita tahu bahwa itu adalah S kan, atau tabungan dalam negeri. Dikurang X. Nah, ini kalau kita pindah ruaskan ya, tabungan itu sendiri akan sama dengan I ditambah NX. I ini adalah investasi, ya. I adalah investasi. Akan NX. Atau NCO, nanti ganti NCO ya. Karena NX sama dengan NCO kan. NCO. Nah, ini maknanya apa? Beberapa tabungan yang ada dalam negeri itu ya, kita sebutlah seperti itu, saving ini, itu akan bisa digunakan kalau seandainya, jadi ada dana itu masuk kepada perbankan, misalnya kita anggap perbankan atau asuransi gitu ya, masuk pada perbankan, tabungan kita, itu bisa digunakan oleh penduduk lokal untuk berinvestasi, bikin pabrik, bikin apalah, gedung dan seterusnya, toko, kantor dan seterusnya, atau dia beli aset di luar, ya, dia beli pabrik atau beli saham di luar negeri, maka pilihan dari tabungan yang masuk ke perbankan itu adalah dia berinvestasi di dalam negeri atau dia menanamkan investasi di luar negeri. Maka nilai S itu akan sama dengan I ditambah NCO. Kalau I ini berarti dana itu ada di dalam negeri, sedangkan kalau NCO berarti dana itu keluar ke luar negeri. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita mengingat bahwa S itu tabungan itu hubungannya positif dengan suku bunga real. Ya. Kalau kemarin misal contoh ya, kita contoh ya. Kalau suku bunga 5% ya. Kita minjam 100 juta. Berapa yang harus kita kembalikan? Kalau kita minjam ya. Kalau kita 100 juta, 105 juta. Kalau seandainya ya, kita yang ya kita ini ya, kita minjam bisa, atau yang kedua adalah kalau kita nabung, kita kembaliin juga sama ya. Kita nabung 100 juta, kembalinya 105 juta. Saya bikin kayak gini. Sedangkan kalau suku bunganya 10%, apa yang terjadi? Kita minjam 100 juta, kembali berapa? 110 juta, Pak. Oke, 110 juta ya. 110 juta. Ini juga sama berarti ya. Oke. Kalau seandainya suku bunga ini naik, ya, kalian mau nabung atau minjam? Kesimpulannya. Nabung, Pak. Suku bunga naik, kita akan nabung ya. Bagaimana dengan minjam? Apa yang terjadi?
Yang minjam gimana? Mau minjam? Misalnya ya, kalau dulu kita minjam 5%, dengan 5% 105 juta. Sekarang kalau dengan 10% kita harus mengembalikan 110 juta. Kira-kira mau minjam nggak? Enggak, Pak. Tidak, Kak. Akan menurunkan ya niat minjam dulu. Nah, minjam ini nanti digunakan maknanya nanti adalah sebagai investasi gitu ya. Atau bahasa lainnya adalah investasi akan turun. Tabungan di sini naik, sedangkan investasi turun. Nah, hubungannya yang pertama kita akan bikin suatu kesimpulan suku bunga hubungannya dengan tabungan itu positif. Ya, positif. Nah, apa? Kalau suku bunga naik, maka tabungan naik. Dan sebaliknya, suku bunga turun, maka tabungan turun. Itu yang hubungan positif seperti itu ya. Satu naik, dia akan naik, satu lagi turun, dia akan turun. Sedangkan hubungan suku bunga dengan investasi ya itu adalah negatif ya. Jadi suku bunga naik, investasi turun ya. Nah, suku bunga turun, investasi naik. Nah, ini akan cukup menjelaskan kalau seandainya hubungan suku bunga ya itu punya peranan penting dalam memutuskan seseorang itu akan menabung atau mau minjam dalam pasar keuangan. Di sini kita katakan bahwa S itu dia akan positif terhadap nilai tukar. Tabungan dia akan positif dengan suku bunga real ya, bukan nilai tukar, suku bunga. Sedangkan I dia akan negatif dengan suku bunga. Nah, bagaimana dengan NCO? Nah, di sini kita lihat NCO suku bunga real itu adalah tingkat pengembalian yang real diterima oleh aset dalam negeri. Penurunan suku bunga itu akan membuat nilai aset ya, di dalam negeri menjadi lebih rendah, yang akan membuat terjadinya daya tarik dari dibandingkan ya relatif ketika suku bunga itu turun itu akan membuat aset dalam negeri relatif tidak menarik dibandingkan luar negeri ya. Maka yang terjadi adalah NCO akan bergeser, orang akan beralih membeli aset di luar negeri. Jadi seulang lagi, ketika suku bunga real itu turun, ya, ingat suku bunga real ini adalah mencerminkan tingkat pengembalian aset di dalam negeri. Kalau seandainya suku bunga real dalam negeri itu turun, ya, sama kayak tadi itu, dari 10.000 menjadi 10% menjadi 5%. Tingkat pengembalian uang kita dari 110 juta sekarang turun menjadi 105 juta. Ya. Maka ketika terjadi penurunan suku bunga, itu akan membuat orang luar negeri menganggap, wah, tingkat pengembalian aset saya kalau saya ke sana itu tidak sebesar kalau saya tetap dalam negeri. Dan orang dalam negeri pun juga mikir, oh ya, berarti tingkat pengembalian dalam negeri nggak terlalu besar nih, berarti ya lebih baik saya berinvestasi di luar negeri. Ya, jadi ketika suku bunga dalam negeri itu terjadi penurunan, maka aset dalam negeri relatif tidak menarik dibandingkan aset di luar negeri. Maka orang berbondong-bondong membeli aset di luar negeri. Ya, jadi ketika ini turun, NCO akan naik.
Bagaimana dengan tabungan, ya? Pasar dana pinjaman. I dan NCO itu dia akan negatif dengan suku bunga. Ya. Sama kayak tadi. Kalau seandainya kita investasi, ya, ketika suku bunga dia tinggi, orang tidak mau berinvestasi, nggak mau minjam. Tapi kalau seandainya suku bunga itu turun, maka orang mau berinvestasi. Maka kurva dari NCO dan I tambah NCO itu akan berbentuk kurva yang menurun, ya. Semakin naik suku bunga, maka baik investasi dan NCO itu akan turun, tapi ketika suku bunga itu turun, investasi dan NCO itu akan naik. Sedangkan saving, dia hubungannya positif dengan suku bunga, ya. Semakin naik suku bunga, maka tabungan akan naik. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Kita masih ada 8 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa? Ya, tadi bahwa kita punya kesimpulan di atas ini tadi, ya. Nah, saving itu akan sama dengan I tambah NCO. Nah, ini beberapa yang harus diingat. S hubungannya, dia hubungannya positif, ya, tabungan itu hubungan positif. Maka kurvanya, kalau hubungannya positif, maka kurvanya akan naik ke atas, ya. Contohnya tadi ini, ya. Ini yang naik ke atas itu seperti ini. Semakin ke kanan, ya, semakin naik R itu akan semakin ke kanan pasar orang atau mau meminjamkan uang, ya, kepada sektor keuangan. Nah, sedangkan kalau dia negatif, kurva akan menurun, atau bahasa kerennya downward sloping, ya, kurva yang menurun, slope yang semakin menurun. Ini naik lah, kan naik, menurun, kurvanya akan menurun, sedangkan yang di atas kurvanya akan naik. Itu perbedaan antara dua kurva, ya. NCO dia juga sama, kurvanya adalah berbentuk kurva yang menurun seperti ini, sedangkan saving dia akan naik. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau tidak, kita lanjut. Kita akan coba menggabungkan ini. Jadi suku bunga itu akan menyeimbangkan kedua pasar ini, pasar dana pinjam. Ini contoh, ya. Misal pemerintah menerapkan suatu kebijakan berupa dana anggaran, ya, defisit anggaran, ya. Berarti yang sebelumnya pemerintah itu menerapkan dana berimbang, ternyata sekarang pemerintah pengen budget defisit, artinya banyak pengeluaran pemerintah, ya. Nah, kita akan melihat dampaknya terhadap suku bunga real dan dampaknya terhadap net capital outflow. Ini contoh, ya. Kira-kira apa yang berubah? D atau S? Yang berubah di mana itu supply-nya? Kira-kira di mana yang berubah atau supply yang akan berubah ketika budget defisit diterapkan? Oke, kalau tidak tahu kita coba ke sini. Oke, dari persamaan ini, coba, ya, yang saya kuning ini. Mana yang pemerintah? Yang G, Pak. G pemerintah. Oke, G pemerintah. Kalau tadi kita rubah, ya, I itu akan sama dengan
Y dikurang Y dikurang G. Ini apa sih namanya? Y kurang C kurang G ini apa? Y kurang C kurang G itu apa? Investasi, Pak. Investasi itu tabungan. Ini adalah tabungan. Pendapatan dikurangi konsumsinya dikurangi oleh pengeluaran pemerintah, itu dinamakan tabungan, ya, tabungan nasional. Kalau seandainya awalnya berimbang ya, artinya pengeluaran pemerintah balance ya, itu artinya adalah dia akan sama dengan T. Tapi kalau terjadi ya, defisit, artinya apa dong? G itu akan besar dibandingkan T. Nah sekarang kalau seandainya G ini naik ya, G ini naik, apa kira-kira dampaknya pada tabungan? Y dikurang C dikurang G yang naik, apa dampaknya pada tabungan? Nah kita turun. Inflasi 10 dikurang 2 dikurang 4 itu berapa sih? 4. Kalau 10 dikurang 2 dikurang 6 dapat 2, Pak. 2. Nah, sekarang artinya apa? Dia akan turun ya. Tabungan akan. Nah, kalau tabungan turun dampaknya pada sih. Nah, sini kita lihat. Ya. Kurva S itu akan bergeser ke kiri dari S1 menjadi S2. Ya. Ada dampaknya apa? Harga akan suku bunga dari R1 dia akan naik menjadi R2. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau seandainya terjadi budget defisit, maka tabungan itu akan turun, supply dari dana pinjaman akan bergeser ke kiri atau menjadi sedikit ya. Itu akan berdampak terjadinya kenaikan suku bunga. Ketika suku bunga itu naik, itu akan membuat ya obligasi bonds ini obligasi di dalam negeri menjadi lebih menarik dibandingkan obligasi di luar negeri. Akibatnya apa? NCO akan berkurang. Ya, NCO akan berkurang. Ya, NCO kita akan berkurang. Jadi dampak dari kebijakan pemerintah itu melakukan banyak pengeluarannya dibandingkan pendapatannya, itu akan membuat tabungan nasional menjadi sedikit ya, bergeser ke kiri. Suku bunga akan naik. Suku bunga naik akan membuat obligasi ini surat utang ya, surat utang dalam negeri menjadi lebih menarik, maka dana di luar itu akan banyak masuk ke dalam negeri. Atau kita bisa mengatakan NCO-nya akan berkurang, karena semakin sedikit orang dalam negeri ingin membeli aset di luar, dan lebih banyak orang luar membeli aset di dalam negeri. Ya, ini sampai sini dulu, karena udah jam 10, nanti di depan kita lanjutkan dari materi ini. Ya, kita ingat materi kita sampai sini, nanti kita lanjutkan bagaimana nanti membantu ya. Ada yang saya janjikan adalah bagaimana kita menerangkan krisis tahun 98 dengan cara seperti ini. Itu akan kita bahas di minggu depan saja, karena waktu udah jam 10 ya. Oke, sekian saja.